Aku ingin tahu berapa lama bisa berputar tanpa berhenti. Hei, bersiaplah. Aku ingin kue yang paling lezat. Kue bagus, aku akan buatnya paling keren. Tentu saja untuk cucu perempuanku tercinta. Mudah, aku seorang profesional. Apalah artinya kue tanpa krim yang lezat? Dengan hati-hati letakkan kerak-kerak lainnya. Krim lain, kerak lagi, dan ini pasti akan menarik. Baiklah kue hati untuk kekasih Margot. Aku akan menghias sedikit dan mengambil beberapa ketel dan beberapa krim. Ini pasti akan menyukainya. Dengan banyak kue di dalamnya. Sekarang kalau menunjukkan seperti apa kue itu seharusnya terlihat. Potong menjadi 2. Letakkan satu bagian di atas bagian lain. Potong bagian bawah tengahnya. Dan dibalik. Krim berwarna akan membuat kue terlihat seperti pelangi. Ratakan krim sedikit dan buatlah awan yang cantik. Seperti ini. Dan pasti akan lucu. Yes! Dan mata kecil yang lucu. Dan mulut juga. Seperti inilah karya agung yang sesungguhnya. Kalian tidak punya kesempatan. Kue ini tidak harus cantik sama sekali. Hanya saja harus lezat. Baiklah. Gunung ini bahkan tidak terlihat seperti kue, mengerikan. Aku belum selesai. Sekarang kue juga akan menjadi cerah. Lelehkan beberapa coklat berwarna. Dan tambahkan ini, glitter. Dan juga masukkan banyak sekali glitter di dalamnya. Dan yang paling menarik, lihatlah. Wow, sekarang ini sangat keren. Kueku pasti menang. Itu bukan ide yang buruk. Tapi kueku masih bisa lebih baik. Wow, kue yang indah dan penuh warna. Aku pikir aku akan mulai dengan ini. Ini lezat. Baiklah, aku akan mencoba kue nenek. Permen coklat dan favoritku. Kue aneh apa ini? Baiklah, aku akan coba. Rasanya juga tidak enak. Dan yang menang, kue chef. Sudah aku bilang, aku pasti akan menang. Sekarang aku ingin segelas coklat hangat. Baiklah, aku siap. Ini sangat mudah. Baiklah, siap. Yang pertama adalah merebus susu. Rahasia untuk mendapatkan coklat panas yang lezat adalah aku menambahkan coklat batangan favorit Margot ke dalamnya. Aku mencampurnya dengan baik dan menuangkan ke dalam cangkir yang diberikan Margot kepadaku. Lihatlah betapa cantiknya dengan potretku di atasnya. Ini hanya sebuah cangkir. Kamu tidak mengerti apa-apa. Biarkan aku mencoba bagaimana aku membuatnya. Lezat. Seperti biasa, kamu mau? Seperti yang kamu suka. Okay. Coklat panas yang sungguhnya harus diminum dari gelas seperti ini, bukan mug. Aku menuangkan coklat panas di atasnya. Sekarang mengocok krim dan membuat topping yang bagus. Dan hiasi dengan marshmallow. Seperti ini harusnya. Lihatlah. Jangan menyentuh dengan tangan. Apa yang harus aku lakukan? Oh, betul. Sekaleng krim. Aku bisa menggunakannya. Ini lezat. Aku perlu membuat topping yang lebih dan lebih banyak marshmallow. Dan juga tambahkan permen, Oreo, dan juga saus coklat. Jangan lupa juga stick biskuit. Tidak ada yang pernah membuat salah satu dari ini yang paling enak. Wow, aku akan mencoba coklat panas ini terlebih dahulu. Betapa banyak marshmallow dan permen di atasnya. Ini sangat lezat. Oh, itu cangkir yang diberikan kepada nenek. Namun coklat panasnya tidak begitu enak. Aku bisa menggunakan sedotan untuk gelas ini. Enak. Baiklah, aku harus berpikir. Kali ini Andi yang menang. Yeay. Aku adalah seorang pesulap yang baik waktu muda. Kali ini harus membuat keripik. Baiklah, akan dilakukan. Itu mudah. Mari kita lihat. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan dengan ini? Sederhana saja, lihat.
Ambil kentang, kupas seperti ini. Lalu iris seperti ini. Nyalakan kompor. Tuangkan minyak dan masukkan kentang. Itu saja. Tidak perlu ribet-ribet. Oh, mengerti. Nah, tunggu dulu. Kentang. Mari kita tambahkan. Dan jangan lupa minyaknya. Banyak sekali kita masukkan. Tidak ada waktu untuk menunggu. Aku akan menyalakan kompor yang maksimum. Aku akan menggunakan tutup untuk perlindungan. Aduh, hati-hati. Hati-hati, Andi. Saatnya membalik keripik. Aku pikir ternyata sempurna. Keripik biasa. Ini adalah keripik saya yang akan sangat bagus. Ambil tortilla, iris dengan hati-hati. Ambil minyaknya, kalian tidak bisa mengikuti seorang profesional. Panaskan minyak dan goreng tortilla yang sudah diiris sampai berwarna coklat keemasan. Seperti ini sangat enak. Apa artinya nachos tanpa keju? Lelehkan keju dan tuangkan saus di atas nachos. Hiasi dengan irisan jeruk nipis dan sudah selesai. Aku tidak akan terlalu bersemangat secepat ini. Oh, Andi, keripikmu. Aku benar-benar lupa tentang mereka. Oh, sebaiknya aku segera menaruhnya di atas piring. Aku rasa tidak. Apa yang harus dilakukan? Oh, betul. Pakai bubuk keju saja untuk memperbaiki segalanya. Tambahkan lebih banyak. Nice. Sepertinya ini tidak berhasil. Baiklah, mari kita berharap Margot menyukainya. My. Keripik sudah siap. Sedikit garam. Betul sekali. Oh, arang jenis apa itu? Ini sangat menyeramkan. Baiklah, aku akan tetap mencobanya. Iu, ini mengerikan. Tidak mungkin untuk dimakan. Oh, ini terlihat sangat lezat. Lezat sekali. Dan ini apakah benar-benar keripik? Aku akan coba sedikit. Tidak, rasanya aneh. Keripik nenek adalah yang terbaik. Ya, aku kan sudah bilang. Oh, aku bisa menggunakan saus tomat. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa membuat spaghetti terbaik. Oke, tidak masalah. Oke. Tentu saja, sayang. Okay. Seandainya aku tahu cara membuat spaghetti. Nah, baiklah. Kita coba saja. Oke, kenapa ini tidak muat dalam panci? Mengapa dia tidak masuk? Mungkin bisa memakai ini. Coba kita pukul-pukul sedikit. Spaghetti bodoh. Aku akan tunjukkan padamu. Masuk, masuk. Apa yang kamu lakukan? Pertama harus menyalakan kompor. Lihat, lalu masukkan spaghetti ke dalam air. Alright. Seperti ini, mengerti? Holy moly! Okay. Betul. What's the matter with you? Hah, betul. Kalian pasti tidak memiliki kesempatan bagaimana cara membuat pasta asli sendiri. Yang diperlukan tepung, menumpuknya di tumpukan dan membuat cekungan di tengahnya, lalu mengambil telur. Mengocoknya dengan lembut dan menguleninya. Sedikit pewarna hitam, ini akan mendapatkan pasta yang tidak biasa. Sekarang tutup adonannya. Atur waktunya dan tunggu. What? What? Bagus sekali. Sekarang mengeluarkan adonan. Menggulungnya. Dan selanjutnya kita potong-potong. Dan mendapatkan pasta Italia asli. Sekarang mari kita merebusnya. Letakkan dengan hati-hati di atas piring. Aku pikir gurita akan cocok dengan pasta goreng. Dan taruh di atasnya. Sudah selesai. What? Apa yang kalian lakukan? Kenapa begitu banyak saus tomat? Tidak ada kebanyakan saus tomat dalamnya. Aduh, apa itu? Andi, apa yang kamu lakukan? Sekarang spagettiku tidak akan keluar. Baiklah, tidak apa-apa. Aku akan mendapatkanmu sekarang. Aku rasa itu tidak akan membantu.
Aku akan mencobanya dengan ini. Ini kenapa tidak terlihat seperti spaghetti ya? Baiklah. Aku akan menggantinya dengan mie yang dimasak. Aku pasti bisa melakukannya. Tuangkan semuanya. Lalu tutupi. Tunggu sebentar. Mie siap pakai. Betapa mengerikan. Mie instan sudah siap. Keren. Ini gurita, benarkah? Kelihatannya menjijikan. Bagaimana memakannya? What? Aduh, ini kenyal. Aku bahkan tidak bisa menggigitnya. Kotor. Oh, spaghetti dan saus tomat terlihat lezat. Aku akan coba. Ini sangat enak. Mie instan, menarik. Ini sangat enak, tapi pedas sekali. Mulutku terbakar. Aku tampak seperti naga. Andi menang. Apa? Aku menang. Yeay. Aku ingin tahu apa yang menanti jagoan kita di tes pertama. Wow, itu adalah ayam favorit semua orang. Sekarang mari kita lihat bagaimana peserta kita akan mengatasinya. Ayo kita mulai. Oh, Nenek, maaf tapi ini sama sekali bukan waktunya tidur. Oh, terima kasih, Jen. Jadi mari kita mulai dengan ayamnya. Dah, ayamnya sudah pautus. Sekarang kita taruh ke dalam wajan. Jangan lupa garam dan juga merica. Ya, menurutmu apa itu ayam goreng? Sekarang aku akan menunjukkan semuanya. Taruh ayam ke dalam kecap. Dan tentu saja kita akan butuh tepung ini. Dan juga telur segar. Bagus. Kita kocok telurnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita harus membungkus ayam dengan irisan daging. Lalu kita menurunkannya ke dalam telur dan terakhir ke dalam tepung. Wah, fenomenal. Dan tentu saja kita akan memasak ayam ini di dalam oven. Voila. Tidak, itu bukan hal yang benar. Sekarang mari kita cari sesuatu yang menarik. Oh, tidak. Nah, yang ini sudah jadi sesuatu yang tidak biasa. Wah, resep ini akan berhasil. Jadi sebagai permulaan, mari kita ambil Cheetos. Tentu saja, kita akan mulai. Ya. Bam. Oh ya, seperti ini. Bagus. Dan sedikit lagi. Bagus. Sekarang, kita tuangkan remah-remah itu ke dalam piring. Okay. Tambahkan bumbu dan lainnya. Tunggu, ada apa ini? Itu cabai. Baiklah, sepertinya tidak apa-apa. Sekarang kita campur telur dan juga tepung. Nah, sekarang saatnya mencelupkan ayam ke dalam tepung. Nah, seperti itu. Bagus. Masukkan ayam ke dalam minyak mendidih. Wah, sepertinya ayam nenek sudah siap. Apa yang dibuat chef di sana? Sekarang mari kita lihat. Wow, itu adalah ayam panggang. Itu terlihat sangat menggugah selera. Wah, bravo, chef. Yang tersisa hanyalah hidangan Jen. Wah, itu adalah seember KFC. Ya, ayam Jen sangat mirip dengan ayam KFC yang terkenal. Nah, semua hidangan sudah siap. Hidangan mana yang paling kamu sukai, Jen? Nenek atau punya koki? Nah, sekarang pilihan ada di tanganmu. Baiklah, saatnya mencoba. Aku akan mulai dengan ayam ini. Apa ini? Aku tidak menyukainya. Baiklah, apa selanjutnya? Wah, yang ini terlihat bagus. Mari kita coba. Oh, dan rasanya juga enak. Oh, kenapa ini sangat pedas? Oh, aku hampir menyalakan api karena ayam ini. Baiklah, sekarang mari kita coba yang ini. Wah, ini enak banget. Menakjubkan. Ya, ini adalah pemenang kita hari ini. Selamat, Nenek. Aku ingin tahu apa yang akan dipesan Mary kali ini. Wow, waffle. Aku harap jagoan kita sudah siap. Seharusnya itu cukup mudah. Untuk memulai, kita ambil telurnya. Tambahkan gula, tepung, dan juga susu. Kocok semuanya. Sekarang untuk bagian yang menyenangkan, tuangkan adonan kita ke dalam mangkok kecil. Lalu tambahkan warna.
Aku suka warna-warna cerah ini. Ini sangat indah. Sekarang, kita tuangkan adonan berwarna ke dalam waffle iron. Ya, seperti ini. Aku yakin Mary akan senang. Ya, wafelku tidak secemerlang buatan chef. Tapi rasanya pasti enak. Hah, sepertinya aku punya ide. Sekarang kita masak semuanya dengan cepat. Oh, bagus. Oh, ini yang aku butuhkan. Mary pasti akan menyukai waffle khas dariku. Sekarang kita tambahkan Nutella. Sempurna. Oh, enaknya. Ya, itu terlihat sangat indah. Oh, aku hampir lupa tentang susunya. Sekarang mari kita campur semuanya. Sepertinya aku mengocok lebih baik daripada mixer. Ya, aku terlahir sebagai koki. Ups, maaf nenek. Sekarang, saatnya menuangkan campuran yang luar biasa ini ke dalam cetakan waffle. Nah, seperti ini. Wah, cantiknya. Dan wafelku sepertinya sudah siap. Ternyata tampilan yang bagus. Dan rasanya juga pasti enak. Sekarang saatnya menambahkan klip kocok dan juga berry. Sedikit sirup untuk rasanya. Ini dia waffle lezatku. Apa yang bisa lebih baik dari waffle buatan nenek? Mari tambahkan sedikit sirup maple. Hebat. Oh, punyaku sepertinya terbakar. Terima kasih nenek. Sekarang aku tinggal menghias semuanya dengan krim kocok. Dan juga sirup. Tambahkan beruang gami. Dan sisa kue di sana juga. Sudah selesai. Sepertinya semua jagoan kita telah melakukan tugas mereka. Tapi hidangan siapa yang lebih baik? Mary, kamu yang akan memutuskan. Silahkan. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Apa yang kita punya di sini? Ini waffle nenek. Lezat seperti biasa. Jadi apa yang ini? Bagaimana cara makannya? Wah, itu mengerikan. Wah, yang ini cantik banget. Wow, ini enak banget. Maaf nenek, tapi kali ini koki ternyata lebih keren. Selamat. Kali ini aku ingin smoothie. Apa ada yang mendengarku? Kita masih ada tantangan di sini. Hei, Mary sangat mudah marah dan sangat sulit untuk ditenangkan. Aku harap jagoan kita akan berhasil. Dan siapa yang akan melakukannya dengan lebih baik, kita akan cari tahu sekarang. Pertama, mari kita mulai dengan alpukat. Alpukat, kamu harus pakai oatmeal untuk membuat smoothie. Nenek dan Koki punya resep yang berbeda. Lagi pula begitu cara masak smoothie. Oh ya, tapi sepertinya pisang disukai oleh mereka berdua. Yang penting adalah smoothie mereka menyenangkan Mary. Oh, susunya sangat segar dan juga enak. Mary pasti menyukai smoothie ini. Oh, aku hampir lupa kacangnya. Almond adalah kacang kesukaan Mary. Sekarang kita campur. Aku juga punya smoothie. Aku yakin minumanku akan sangat enak, sehat, dan akan memenangkan hati Mary. Enak. Baiklah saatnya mengajari mereka apa itu smoothie yang sebenarnya. Jadi, ambil ini, dan ini. Kupas pisangnya. Nah. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Baiklah, ayo kita lanjut. Hei, blender. Apa kamu marah padaku? Aku tidak mengerti. Benarkah hanya aku yang dapat yang rusak? Oh, baiklah. Aku harus menemukan sesuatu. Itu dia. Ini adalah ide bagus. Siapa yang butuh blender kalau kamu punya tangan? Sekarang tambahkan susu. Lalu kita kocok semuanya. Lalu kita tambahkan pisang. Garpu akan membantuku di sini. Wah, ini luar biasa. Semoga saja Mary menyukai smoothie ini. Jadi, beberapa berry lagi. Tidak ada salahnya. Wah, lihatlah. Itu adalah smoothie buatan tangan. Ternyata boleh juga. Sepertinya smoothie nenek sudah siap. Walaupun minuman nenek terlihat sederhana, tapi itu pasti sangat enak. Dan itu dia minuman chef. Wah, tampilannya luar biasa.
Kerja bagus, Koki. Dan inilah kandidat ketiga, Smoothies Jane. Wah, siapa sangka Jane akan membuat smoothie yang begitu indah. Apalagi dia membuatnya tanpa blender. Kerja bagus, Jane. Minuman sudah siap. Smoothie siapa yang akan menang? Sekarang kita semua akan tahu. Ayo mulai. Ya, ini tidak akan jadi pilihan yang mudah. Semuanya terlihat bagus. Baiklah, mari kita lihat. Oh, yang ini terlihat aneh. Oh, rasa apa ini? Tidak, ini bukan yang aku inginkan. Mari kita lanjut. Yang ini juga tidak enak. Aku tidak suka. Oke, baiklah. Kita coba yang terakhir. Wow, yang ini keren banget. Rasanya lebih enak. Ya, itu adalah pemenang. Kerja bagus, Jane. Ya, aku melakukan semuanya dengan tanganku. Nenek, lihat di sana. Apa? Lihat di sana. Kenapa berteriak seperti itu? Jadi, siapkan beberapa permen cola untukku. Mudah. Pasti. Apa ini? Apakah kamu tahu apa itu? Tentu saja. Lihatlah, kita butuh cola, tapi hanya sebotol. Hilangnya cola secara ajaib. Aku bahkan bisa melakukannya tanpa tangan. Oh. Aduh. Tidak. Maafkan aku. Ini semua Coca-Cola. Maafkan lagi. Jadi, ayo. Kita butuh semua permen dan memasukkannya ke dalam botol. Dan sekarang kita tambahkan bahan rahasianya. Sirup gula yang banyak. Kami kehilangan sedikit tapi tidak apa-apa. Semuanya berjalan sesuai rencana. Itulah yang aku inginkan. Baiklah, tidak banyak yang tersisa. Emma, toplesnya bisa saja pecah. Lihat siapa yang bicara. Dan aku sudah siap. Yang perlu dilakukan adalah menutup dan mengocok. Goyang-goyang, kocok. Oke, aku sudah siap. Hei, sebentar. Ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Lepaskan aku, botolnya. Emma, apa kamu baik-baik saja? Iya, semuanya baik-baik saja. Baiklah, kita harus taruh di atas es. Apa? Baiklah, aku akan membuat kamu permen, tapi dengan menggunakan resep nenek. Oke, ide? Baiklah, taruh madu yang sehat di lemari es untuk mengeras. Dan ini akan menjadi permenmu. Nenek, kamu kemana? Oh, aku sudah lupa. Apa yang kamu lakukan? Oh, baiklah, aku akan memasak. Lihat dan belajarlah. Untuk permenku, aku akan membutuhkan Coca-Cola. Baik itu mesan cola, jadi kita akan membuatnya dari Coca-Cola. Lalu kita taruh selai jeruk ke dalam cola untuk melegap. Mari kita tambahkan beberapa payet emas untuk sang putri. Dan sekarang masukkan permen emas kita. Dan kita tuangkan ke dalam botol. Dan menuangnya harus betul-betul hati-hati. Jadi tidak ada yang tertumpah. Dan kita butuh semua tetesnya. Voila. Wow, Koki. Di mana letak wow-nya? Sekarang aku akan menunjukkan bagaimana wow itu. Nenek, tahan rahangmu. Atau itu akan terjatuh. Keajaiban macam apa ini? Apakah kita terbakar? Permenku benar-benar beku dan siap untuk dimakan. Lihat. Oh, aku ingat. Aku akan mendapatkannya. Oh, ini dia. Oh, ini dingin sekali. Dan permenku sudah siap. Kecuali ini sangat dingin. Dan permenku juga sudah membeku. Lihatlah itu. Silakan makan. Wow, ini semua untukku. Oke, kita coba untuk yang beruang. Mari kita coba. Wow, ini enak sekali. Aku suka. Baiklah, apa selanjutnya? Wow, aku ingin menginginkannya dan warna emas.
ini juga enak. Dan sekarang kamu. Wow, dia punya permen. Mari kita coba. Ini benar-benar luar biasa enaknya. Dan permen sister yang menang. Aku mau lagi. Hore, aku menang. Aku mau berry. Jangan sentuh, jangan sentuh. Aku sudah memutuskan aku ingin waffle. Akan dilakukan. Baiklah, akan coba. Waffle. Aku tahu itu pasti. Sebentar, aku duluan. Aku akan membuat waffle terbaik untuk cucu perempuanku. Tepung, susu, banyak gula, mentega, dan diaduk. Sudah kamu lihat bagaimana aku bisa? Itu adalah masa lalu. Segala sesuatu bisa dilakukan dengan teknologi sekarang. Apa? Aku bisa lebih cepat. Ayo nenek, ayo. Kamu pasti bisa. Kalian lucu sekali. Mari kita lanjutkan. Tapi bagaimana bisa? Aku juga bisa lebih cepat. Ayo nenek, aduh. Nenek sepertinya rusak. Apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Dan kamu menontonnya denganku. Adonanku sudah siap. Waffle biasa, itu bukan aku. Pewarna adalah teman terbaik setiap koki. Aku akan menggunakannya untuk membuat waffle yang paling cerah. Waffle pelangi. Bagus sekali. What? Ayolah. Aku akan membuatnya lebih baik dan lebih mudah. Kenapa harus mempelajari resep jika ada campuran yang siap pakai dan tinggal tambahkan susu? Lalu tinggal diaduk. Yang harus dilakukan hanyalah memasak. Disinilah kita tinggal menunggu. Lihatlah ini sempurna. Aku ingin mencobanya. Baiklah, kau akan lakukan. Wah, ini juga enak. Ini benar-benar enak. Emma, kamu harus memasak untuk Little Margot. Waffleku sudah siap. Enak sekali. Kita harus meletakkan semua waffle di atas piring, lalu menambahkan. Blueberry. Sudah lama sekali aku tidak makannya. Nenek, apa kamu makan blueberry, Margot? Tidak semuanya untuk waffle. Apa itu? Sirup maple. Kita tambahkan. Tidak ada yang terlalu buruk untuk cucumu. Dan sentuhan terakhir aroma mint yang harum langsung dari kebunku. What? Suara apa itu? Enak sekali, aku tidak bisa berhenti. Jangan khawatir, aku masih punya sisa adonan. Di mana? Kenapa dia hilang? Apa yang harus kulakukan? Sudah aku bilang. Aku akan memikirkan sesuatu. Apa yang ada di dalam tasku? Labu tidak. Popit? Aku pikir aku kehilangan itu. Hagi-wagi. Menyenangkan sekali, tapi bukan itu. Menemukannya. Ini cocok. Baiklah, aku harus membuat mie. Apa yang kamu lakukan? Sebentar. Sudah siap. Baunya enak sekali. Dan rasanya seenak adonan waffle. Bahkan tidak banyak yang tersisa. Sepertinya sudah siap. Awesome. Taruh di atas piring. Dan bagus. Itu lucu. Aku tidak punya komen. Jadi, waffleku sudah hampir siap. Tinggal tambahkan sentuhan akhir dari master. Untuk melengkapi gambar, mari tambahkan awan yang lembut dan manis pelangi waffle kita. Dan di sini. Lalu taburi dengan warna-warni dan kita selesai. Aku yang terbaik. Ya. Kita sudah siap. Silakan makan. Yeay, waffle favoritku. Mari kita coba denganmu. Betapa indahnya. Dan juga enak. Aku mau lagi. Apa yang kita punya di sini? Blueberry kesukaanku. Mari kita coba. Wow, ini juga sangat lezat. Aku suka sekali. Blueberry dan waffle adalah kombinasi terbaik. Jadi, bagaimana dengan yang ini? Ini terlihat aneh. Tapi patut untuk kita coba.
Menjijikan. Drum roll. Waffle nenek menang. Hore, siapa yang meragukanku? Aku yang terbaik. Aku membela diri. Aduh, tahan. Hei, kita punya tantangan. Sekarang aku ingin donat. Aku siap untuk pertempuran kuliner. Oreo dan Nutella. Apa? What? Begitu juga kamu, bagikan. Oh, enak sekali. Sekarang ayo kita masak. Ayo tambahkan Nutella. Tidak ada pernah salahnya memakannya terlalu banyak. Dan Oreo, tuangkan semuanya ke dalamnya. Mulai mengocok Oreo menjadi remah-remah. Ini keren sekali. Selesai. No. Lalu, dan kita butuh... Oh ya, ini aku akan mencampur semuanya. Oh, ayo kita coba. Oh, enak sekali. Oke, aku akan membuat donatku. Baiklah, sebenarnya aku adalah ahli donat. Semua orang selalu meminta lebih banyak. Lihat betapa indah dan menggugah selera yang paling penting. Itulah yang terpenting. Lalu kita membutuhkan gula halus. Ini adalah kombinasi yang sempurna. Lihat itu. Oh, itu bagus sekali, Nenek. Tapi milikku pasti lebih baik. Wow, baunya enak sekali. Ada apa dengan koki? Semuanya brilian dan lezat seperti biasa. Donat bulat yang sempurna. Kita akan memotong menjadi 2. Lalu kita ambilkan sirup stroberi yang manis. Donat tanpa isian bukanlah donat. Dan sekarang tinggal tutup bagian yang lain. Donat sudah terisi penuh. Lalu sentuhan akhir, kita ambilkan pasta marshmallow dan membuat lapisan gula yang paling lezat. Dan jangan lupa taburannya. Donatku memiliki taburan warna-warni dalamnya adalah setengah dari pertempuran. Catatlah sementara aku tunjukkan semuanya. Dan aku siap. Aku akan menambahkan coklatnya, Nutella di atasnya. Ini lebih baik. Kita semua sudah siap. Come on. Di mana aku harus memulai? Oke, aku akan mengambil yang ini. Aku suka sekali rasanya. Ini enak. Tentu saja lezat. Jadi bagaimana dengan donat ini? Mereka mengingatkanku pada mata. Ini juga lezat. Oh, terima kasih. Awesome. Mari lanjutkan. Apa yang kita dapatkan di sini? Kelihatannya luar biasa. Oh, aromanya juga enak. Itu adalah Nutella. Aku suka sekali. Nice. Aku suka donat dari saudara perempuanku. Ya, aku menang lagi. Sebentar. Hore! Hei, jangan tidur. Buatkan aku telur. Itu sederhana. What? Baiklah. Nenek, jangan tidur. Apa? Aku tidak tidur. Aku udah bangun. Akan dilakukan. Mengambil papan, paprika, dan mengirisnya dengan ahli pisau. Sekarang kita ambil paprikanya. Tuangkan minyak ke dalam wajan. Lalu pecahkan telur ayamnya yang bagus di sana. Seperti itu. Oh ya, aku mengerti. Menuangkan minyak. Banyak minyak. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Jangan lakukan itu. Sekarang kita butuh telur. Telur memiliki moncong yang membuatnya lebih menyenangkan. Dan hancurkan mereka ke dalam penggorengan. Kita tidak membutuhkan cangkangnya. Dan sekarang kita sebarkan semua ke dalam wajan. Ups, maaf. Telur orak-arik sangatlah mudah. Memecahkan telur. Dan selanjutnya, pisahkan kuning telur dan putihnya. Kita akan mendapatkan telur orak-arik terbaik. Selanjutnya, ambil jarum suntik dan kumpulkan semua protein. Kita akan membutuhkannya. Peras ke dalam panci. Sekarang kita harus masukkan kuning telur ke spuit. Dan sudah siap. Oh, kita ada kebakaran. Oh, aku akan memadamkannya. Telurku gosong. Oh, aku punya ide. Saus tomat selalu menyelamatkan hari. Tambahkan yang banyak.
Ups. Tidak, itu saus tomat. Maka marilah aku akan menghiburmu. Karyaku hampir siap dan tersisa hanyalah menambahkan sentuhan akhir. Nice. Silakan makan. Kengerian apa ini? Oh, man. Tidak, aku tidak ingin. Lebih baik aku tidak mencobanya. Baiklah. Bleh. Dan yang ini berbeda. Mari kita coba. Iu, sayurannya payah. Aku tidak menyukainya. Mungkinkah yang ini lezat? Kelihatannya enak. Mari kita coba. Wow, ini sangat kecil dan enak. Aku suka sekali. Aku tidak bisa berhenti. Awesome. Itu dia, aku kenyang. Aku memilih hidangan koki. Yeay, terima kasih Margot. Jadi, apakah kalian siap untuk tantangan? Kita akan mulai dengan sandwich. Buatkan sandwich yang aku sukai. Ini mudah. Pikiranmu aku mengawasi semua orang. Aku pasti akan menang. Dan mengapa bersumpah? Sebaiknya kau membuat resepnya. Aku sudah memutuskan untuk membuatkan Margot sandwich termanis dalam hidupnya. Aku akan menambahkan Nutella dan marshmallow favorit semua orang. Tapi bukan itu saja. Kalian tidak boleh melupakan coklat dan juga sirupnya. Kalian tidak pernah bisa makan terlalu banyak. Sekarang lihatnya. Ini sangat nikmat. Lihatlah, ini sangat indah. Oh Mia, kamu sangat suka makanan manis. Aku akan membuat sandwich yang sangat lezat untuk cucu perempuanku. Dia ada ham dan juga keju. Dan untuk membuatnya lebih lezat, aku akan menggorengnya dalam wajan. Oh, aku bahkan meneteskan air liur. Lihatlah ini. Kalian tidak tahu apa-apa tentang sandwich yang sebenarnya. Ide menggorengnya bagus, tapi tidak harus semuanya. Kemudian menambahkan lebih banyak sayuran ke dalam roti. Sekarang saatnya untuk bahan rahasia, siput. Siput? Ini menjijikan. Siapa yang makannya? Kamu tidak mengerti apa-apa, Nenek. Ini benar-benar lezat. Siput harus dipanggang dan diletakkan di atas roti. Langkah selanjutnya adalah memarut keju dengan cetakan. Ngomong-ngomong, ini adalah salah satu keju termahal di dunia. Kenapa keju semahal itu berbau busuk? Ini mimpi buruk. Aku merasa mual. Nenek, jangan jatuh, tidak apa-apa. Aku belum pernah melihat reaksi seperti itu terhadap keju ini sebelumnya. Dan ini sangat konyol. Nah, sandwichku juga sudah siap. Wangi sekali. What? Nenek, bangunlah. Saatnya memberi Margot makan. Aku ingin tahu ada apa dalam sandwich ini. Apa ini? Siput dan keju bau. Tidak, aku tidak akan makan ini. Aku lebih suka sandwich di sisi ini. Ini terlihat bagus dan besar. Oh, ini sangat lezat. Baiklah, masih ada kandidat ketiga yang harus dicoba. Wow, aku sangat menyukai sandwich ini juga. Dengan menghitung, aku bisa memilih pemenangnya. Ini mini. Nenek, selamat, roti lapismu menang. Sudah kubilang, Margot, ini semua untukmu. Di babak selanjutnya, kalian harus membuatku salad Caesar favoritku. Pasti dilakukan. Okay. What? Apa ini? Oh. Menurutku ini sangat sederhana. Hanya perlu motong-motong sayuran menjadi potongan-potongan kecil. Mia, tenang saja. Kamu harus motong sayuran dengan hati-hati. Lihat. Seperti ini, sekarang taruh semua di atas piring dengan lembut. Bersama dengan ayam tentu saja. Seperti ini. Keren. Sebenarnya jauh lebih rumit dari itu. Ambil arugula dan masukkan ke dalam blender. Kemudian tambahkan air dan kocok dengan baik. Seperti ini. Apa yang dia lakukan? Aku akan membuat sesuatu yang enak. Hanya perlu menambahkan sesuatu seperti gelatin ke dalam campuran yang dihasilkan. Kemudian mengaduknya, membiarkannya di dalam wajan. Selanjutnya dituangkan ke dalam cetakan. Dan waktu yang tepat untuk memotong ayam. Itulah keindahan yang didapatkan. Seperti ini. Margot pasti menyukainya. Nenek, apa yang kamu lakukan?
Aku hanya memarut keju. Saatnya aku juga memasak. Berhati-hatilah. Baiklah. Aku akan memotong menjadi potongan-potongan kecil. Sungguh ini sangat membosankan. Tapi kita harus memotongnya lebih cepat. Ya, sangat sulit untuk mengajari anak muda sesuatu. Oh, apa yang aku lakukan? Ini tidak baik. Untung aku punya rencana cadangan. Aku harus mengambil beberapa permen karet hubah-bubah dan memecahkan menjadi potongan-potongan kecil. Sekarang aku butuh mata jelly. Nenek, bagaimana menurutmu? Oh, apa yang terjadi? Jangan menakut-nakuti wanita tua seperti itu. Salad manis juga pasti menyertakan marshmallow. Dan apa artinya tanpa selai? Sudah siap. Margot, saatnya kamu memutuskan siapa yang menang kali ini. Wow, permen hijau apakah ini? Aku ingin coba. Apa ini kuma? Oh, tidak. Oh, Caesar ini sepertinya terlihat keren. Betul, rasanya juga enak. Wow. Tapi aku memiliki salad yang indah lainnya di depanku. Dan yang paling lezat. Mia, kamu menang. Hore, aku tahu Caesar manisku adalah yang terbaik. Kali ini sederhana saja. Buatkan beberapa telur. Kamu ingin telur orak-arik? Okay. Tentu saja. Aku akan belajar membuatnya. Oh, nah ini dia. Pertama, kamu harus menuangkan sedikit minyak ke dalam wajan. Come on. Aku juga boleh pinjam? Mengapa tidak bisa tertuang? Ayo. Oh tidak, ini sepertinya berlebihan. Ya, kamu bahkan tidak bisa mencahkan telur dalam tumpukan minyak seperti itu. Ngomong-ngomong, itulah langkah selanjutnya. Kenapa tidak? Tentu saja bisa. Lihatlah ini. Tada! Oh, hampir saja. Sebaliknya aku akan melakukan sesuatu yang jauh lebih menarik daripada telur orak-arik. Untuk ini aku perlu menuangkan krim kocok ke dalam wajan. Dan kemudian aku akan memakai kulit lemon. Sekarang tuangkan sedikit gula. Sudah, semuanya sudah baik. Sekarang biarkan di atas api sampai campuran mencapai 70 derajat. Betul sekali. Sekarang telur bisa kita bentuk. Untuk keakuratan, putih telur bisa dimasukkan ke dalam wajan. Dan aku akan menggunakan acar buah persik sebagai kuning telur. Sudah keren. Mia tidak senonoh duduk dengan mulut terbuka. Apa? Itu ada kebakaran. Oh tidak, itu benar. Apa yang sangat menyerankan. Aku benar-benar lupa dengan telurku. Kelihatannya sangat mengerikan. Ya, telur orak-arik adalah masalah lain. Mereka terlihat sangat menggugah selera. Saatnya untuk Margot menentukan pemenangnya. Baiklah. Nenek, telur orak-arikmu cukup enak. What? Apa ini arang yang terlalu matang? Tidak, aku bahkan tidak akan mencoba omong kosong ini. Dan ini adalah kandidat ketiga yang terlihat sangat lezat. Sepertinya aku belum pernah mencicipi telur manis sebelumnya. Ini enak. Chef, selamat atas kemenanganmu. Itu sangat mudah. What? Tentu saja aku yang menang. Hey. Sekarang aku ingin kalian membuatkan aku donat. Bisa dilakukan. Okay. Baiklah. Oh, aku suka sekali dengan donat. Meskipun aku tidak tahu cara membuatnya. Adonan adalah tempat yang baik untuk memulai. Aku akan memotongnya menjadi bentuk yang tepat. Dan tentu saja akan digoreng di wajan. Ternyata ada cetakan khusus. Wow, itu sangat keren sekali. Mia, hati-hati. Baiklah, ini sudah selesai. Dan saatnya memanaskan minyak.
Kau bisa masukkan donat ke dalamnya. Seperti ini. Apa yang selanjutnya? Oh iya, kita akan memasukkan ke dalamnya. Oh, itu seperti tertembak, tolong. Tangan, Mia, apa yang kau lakukan? Aku sendiri tidak tahu. Mencoba menangani minyak ini akan gila. Kita harus matikan api sekarang. What? Ini dia, aku telah menghancurkan segalanya. Karena itu kamu harus berhati-hati. Ya, aku kira hanya aku yang bisa memasak di sini. Ini dia, donatku hampir siap. Tinggal menambahkan isian dengan lapisan gula yang lezat. Untuk melakukannya, potong donat, kemudian tutup donat dengan bagian terpotong. Celupkan dalam gelas. Akan sangat keren jika donat ditaburi dengan tambahan hiasan. Bentuk hati pasti akan cocok dengannya. Seperti ini akan sangat cantik. Dan ini dia, sudah siap. Awesome. Persiapanku juga hampir siap. Tapi glaze dan sirup dalamnya terlalu manis. Lebih baik taburi saja donat dengan gula halus. Karena itu lebih baik. Ini dia. Benar sekali. Ini buat Margo. Keju, tentu saja. Aku punya ide untuk membuatnya. Tinggal bagikan keju yang dilelehkan. Dan lalu kita taruh ke dalam cetakan. Setelah itu, kita hancurkan Cheetos dengan baik. Apa yang dilakukan ini? Selesai? Lihatlah. Sekarang kita tinggal taruh Cheetos ini dan bungkus. Kemudian bungkus ke dalam kertas timah dan masukkan ke dalam penggorengan. Ini dia. Donat khas sudah siap. Margot, saatnya untuk memilih pemenang. Wow! Ini benar sangat indah dan juga lezat. Donat yang sangat manis dan penuh warna yang kamu buat, Chef. Nenek, aku juga suka donat bubuk buatanmu. Okay. Apa ini? Ini terlihat keren. Ini sangat pedas. Aku tidak suka itu. Oh! Chef, kamu menang lagi kali ini. Terima kasih, aku sudah berusaha keras. Baiklah, sekarang akan ada sesuatu yang menarik. Hei nenek, jangan tidur. Oh ya, itu aku. Itulah tugas pertama, pancake. Nah, kenapa kalian diam saja? Ayo mulai. Ya, itu makanan andalanku. Jangan buang waktu, cucuku sudah lapar. Nyalakan kompor. Kita ambil sendoknya. Lalu kita goreng. Oh, ini sangat mudah. Inilah pancake pertama untuk cucuku. I've got it. Itu sangat membosankan. Tidak ada kejutan, aku akan bikin pancake paling cerah untuk adikku. Dia pasti menyukai ide ini. Nah, sekarang mari kita tambahkan beberapa warna. Lalu, aku akan menambahkan sedikit lagi. Nah, seperti ini. Sekarang mari kita campur dengan baik. Wow, itu terlihat sangat keren. I've got it. Nah, sekarang masukkan ke pancinya. Sepertinya sudah siap. Kita angkat sebelum dia gosong. Aku bisa membuat pancake dalam setiap warna pelangi. Awesome. Apa? Aku akan menghias pancake dengan mentega dan sirup maple. Oh, ini pasti luar biasa. Cantiknya. Cool. Wah, ini luar biasa. Dan juga sangat berwarna. Aku akan menambahkan marshmallow. Dan pasti aku akan menang. Oh ya, ini hebat. Itu akan sangat enak. Oh, ini adalah makanan masa kini. Oh, aku bahkan sudah mengeluarkan air liur. Okay. Tambahkan lebih banyak taburan berwarna. Dan dia siap berangkat. Oh, ternyata sangat keren. Anak-anak tidak boleh makan manis-manis. Jadi aku akan menghias hidanganku dengan telur rebus.
Kita ambil sponge air dan menaruhnya di atas kompor. Pastikan untuk membuat pusaran air di dalamnya dan tuangkan telur mentah ke dalam air mendidih. Nah, itulah rahasianya. Aku akan menambahkan sedikit daging ke pancake dan menghiasnya dengan salad. Hidangan kita hampir siap. Keluarkan telur dengan hati-hati dan taruh di pancake. Sentuhan terakhir adalah taburi dengan seledri dan siap disajikan. Oh, aku bangga pada diriku sendiri. Itu mengerikan. Kamu sudah selesai? Mari kita coba. Wow, mereka semua sangat menggugah selera. Mungkin aku akan mulai dengan yang ini. Yum-yum. Enak juga. Wow, yang ini sangat cerah. Dan rasanya sangat lezat. Ini jelas favoritku. Jadi apa yang kita punya di sini? Oh, mengerikan. Tidak, aku tidak mau. Pancake berwarna ini yang menang. Ini enak banget. Hore. Sekarang aku mau pizza. Oh ya, siap. Aku akan melakukannya. Pilihan yang bagus. Pertama, aku akan memotong adonannya. Aku akan mengambil pasta tomat dan mengoleskannya dengan baik di atas pizza. Untung selalu ada di sini. Aku harus hati-hati. Nah, seperti itu. Oh, untung saja ini bisa diandalkan. Itu bikin memasak jauh lebih cepat. Parut keju dengan halus. Ini akan jadi sangat enak. Dan yang terakhir, ambil pepperoni. Dan pizzanya akan hampir siap. Apa yang kamu lakukan? Au! Oops. Oh, dasar kamu jorok. Pizzaku hilang. Apa? Itu untukku? Terima kasih banyak. Aku punya ide. Aku akan membuat pizza manis dan itu akan jadi yang paling keren. Aku akan menambahkan marshmallow sebagai pengganti saus. Pizzanya pasti akan sangat enak. Oh ya, ini luar biasa. Apa yang kita punya di sini? Oh, Skittles, ini boleh juga. Aku akan pakai ini untuk isiannya. Oh, ini sempurna. Oh ya, itu luar biasa. Aku harus membuat sesuatu yang tidak biasa. Oh ya, aku punya ide. Aku akan mengecat pizza jadi hitam. Mari tambahkan pewarna dan juga nodanya. Oh, adonan pizza hitamku sudah siap. Ambil saus tomat dan oleskan merata di atas adonannya. Kita harus memilih saus yang paling baik dari semuanya. Oh, seperti ini. I've got it. Hampir selesai. Oh ya, tentu saja. Apa itu pizza tanpa keju? Kamu tidak perlu takut kebanyakan. Nah, itu dia. Jangan lupa tambahkan isiannya. Aku pikir makanan laut akan sangat cocok untuk pizza yang tidak biasa. Oh, cantik sekali. Kaki kita siap memasukkan pizza ke dalam oven. Dan siap. Pizza panas bisa disajikan di atas meja. Oh tidak, apa yang terjadi dengan pizzaku? Dia hancur. Dan pizzaku baik-baik saja. Oh, aromanya yang luar biasa. Saatnya untuk mencoba. Wow. Pizza aneh macam apa ini? Apa dia hitam? Dan kenapa ada cangkang di atasnya? Wow. Pizza yang ini luar biasa. Mari kita coba. Ini aneh, tapi boleh juga. Apa berikutnya? Ini pepperoni favoritku. Oh, sangat lezat. Ya, pizza ini yang menang. Terima kasih, cucuku. Selamat makan. Sekarang aku ingin es krim. Aku akan membuat es krim paling enak untuk cucuku. Tentu saja aku akan menambahkan kue ke dalamnya. Aku bisa membayangkan bagaimana dia akan menyukai makanan penutupku. Nah, sekarang saatnya mulai. Yang paling penting adalah memotong setiap bagian dengan halus.
Oleh karena itu, aku akan mengambil tulang dan mulai menggiling kue secepat mungkin. Apa ini? Kenapa aku ditutupi biskuit? Oh, man. Anak muda, apa yang kamu lakukan? Oh maaf, aku terbawa suasana. Hah, apalagi yang bisa lebih mudah. Aku akan membuat es krim terbaik yang pernah ada. Ya, sempurna. Namun, seperti biasa, saatnya menambahkan dekorasi. Rendam air kulit jeruk, semua orang suka warna orange. Dan jangan lupa pakai daun mint. Dan sekarang ramuan rahasiaku. Aku akan menambahkan air mendidih. Seperti ini. Oh, really? Ini akan sangat indah. Sekali lagi dengan ide aneh itu, dan dia menyukainya. Kamu harus memasak dengan cinta. Hanya dengan cara ini, hidangan akan jadi yang paling enak. Sepertinya ada yang tidak beres. Oh, hidangan yang trendy modern ini. Hampir selesai. Okay. Jangan lupa tambahkan sirup favoritku. Dan cucu kesayanganku bisa makan. Nah, itu dia. Sangat cantik. Cool. Nah, es krimnya sudah siap. Tinggal memasukkannya ke dalam mangkuk dan menggigitnya. Okay. Ya, sepertinya aku berada di jalur yang benar. Ini terlihat keren. Dan di mana tanpa krip kocok. Adekku sangat menyukainya. Oh, keren. Aku akan mengambil Skittles untuk dekorasi. Warnanya sangat cerah. Es krimnya akan jadi yang terindah. Dan juga beberapa Oreo favoritku akan ditambahkan. Jadi tambahan yang manis. Sepertinya ada yang kurang. Wow, sirup coklat. Boleh aku minta dikit? Okay. Bagus sekali. Sentuhan terakhir telah selesai. Ya, ini sudah siap. I've got it. Jadi apa kalian siap memakan es krimnya? Ayo kita lanjut. Dari mana aku harus mulai? Wow, ini juga bagus. Mari kita coba. Oh, ini adalah es krim paling enak dalam hidupku. Sangat lezat. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Kok ada daunnya sih? Dan ini agak aneh. Baiklah, mari kita coba. Oh, ini sangat tidak enak. Aku tidak ingin memakannya. Mari kita coba satu lagi. Oh, ini aneh. Tapi lumayan enak. Oh, man. Baiklah, es krim yang ini jadi pemenangnya. Yeay, aku menang. Apa yang dia inginkan? Gadis kecil itu menginginkan kentang goreng. Ini bukan masalah besar. Kami akan membuatnya sebentar lagi. Aku tahu resepnya. Aku rasa aku perlu menuangkan sedikit minyak. Aku akan menambahkan lebih banyak sepertinya. Itu akan menjadi lebih besar dan enak. Menggoreng lebih baik seperti ini. Aku akan menuangkan seluruhnya. Karena kamu tidak bisa memiliki terlalu sedikit kentang goreng. Cucuku, apa yang kamu lakukan? Oh tidak, ini akan terbakar. Aku harus memadamkan api dengan cepat. Oh, ini tidak seperti resep dalam YouTube. Hampir saja membakar dapur dan kita semua. Kamu sebaiknya belajar dari nenek. Nenek akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Ambil sedikit minyak, kita akan menurunkan panasnya sedikit dan memasukkan kentangnya. Baiklah, ini akan menjadi sempurna. Kamu bisa menaruhnya di atas piring. Ha, ternyata bagus sekali. Ini semua untuk cucu perempuanku. Aku hanya perlu menambahkan saus tomat Heinz yang lezat. Keripik dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Berapa banyak kalori dalam hidangan ini? Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana melakukannya. Kami menyingkirkan mentega ekstra. Kemudian membungkus kentang goreng dengan sepotong daging asap dan menggulungnya. Tambahkan sedikit selai lingonberry bebas gluten Duers di atasnya. Dan hiasi dengan setangkai rosemary. Mahakarya kuliner sudah siap. Aku memikirkan sesuatu yang lebih baik.
Marshmallow pisang troli sangat mirip dengan kentang. Dan jika menambahkan sirup strawberry Hershey's, rasanya seperti kentang kecap. Tetapi rasa manis itulah yang akan disukai adik perempuanku. Oh. Akhirnya selesai. Bayi sedang menunggu makanannya. Hidangan dari nenek pertama kali menarik perhatianku. Kentang goreng klasik dan saus tomat. Si kecil jelas menyukainya. Aku ingin tahu bagaimana dia menyukai hidangan gourmet. Koki telah mengambil resep yang tidak biasa. Tetapi sepertinya dia tidak menyukainya. Dan ada yang tersisa dari saudara perempuan itu. Kelihatannya seperti kentang dan saus tomat, tapi... Ya, ini adalah marshmallow manis dengan saus strawberry. Celupkan dan makan. Masih harus memilih pemenangnya. Ya, hidangan nenek. Yeay, nenek yang baik. Itu sangat menyenangkan. Aduh, menggelitik. Apa yang ingin dimakan oleh gadis kecil itu sekarang? Oh wow, dia ingin sushi. Apa yang tidak dapat dipahami? Aku tidak tahu cara membuatnya. Tunjukkan pada nenek apa yang harus dilakukan. Pertama-tama harus merebus beras dengan cara khusus. Itu saja, lakukan sendiri. Aku akan melakukannya. Nenek tahu cara memasak nasi. Sushi dengan rumput laut yang tidak enak. Aku lebih suka membuat yang manis lagi. Atau manis dan asam. Mari kita ambil lidah asam manis ini. Tambahkan krim kocok sebagai pengganti saus. Bungkus mata selai jeruk dan beberapa kacang jelly Haribo. Betapa keren berwarna-warni mereka. Pernahkah kamu lihat sushi seperti ini? Baiklah. Sekarang kamu harus mengambil selembar nori dan memotongnya menjadi 2. Ini semua kering. Ini bisa pecah. Bagaimana melakukannya? Karena seorang profesional yang bekerja, nenek. Selanjutnya aku meletakkan semuanya di atas tikar dan membentuk gulungan. Potong dengannya dan sampai itu saja. Baiklah, roll klasik dengan jahe wasabi sudah siap. Selamat menikmati. Nenek tidak bisa membuat gulungan seperti itu. Mereka tidak bisa mempertahankan bentuknya. Bingo. Oh benar, aku akan masukkan isian ke dalam mentimun. Harusnya enak dan sehat. Ini adalah resep cemilan lama. Awesome! Sekarang cobalah sayang. Eni. Mari kita mulai dengan yang ini. Sushi dari Koki terlihat sempurna. Bahkan sama halnya sama mencicipinya. Gulungan yang besar dan sangat cerah. Dan sangat-sangat lezat. Begitu lezatnya sehingga dia langsung memilihnya sebagai pemenang. Oh tidak, kamu bahkan belum mencicipi milikku. Hei nenek, bangunlah. Cucu perempuan ingin menginginkan sesuatu yang lezat lagi. Dia menginginkan susu coklat kocok untuk pencuci mulut. Ini adalah resep favoritku. Kita akan membutuhkan es batu, tuangkan lebih banyak saus coklat ke dalam stopless. Coklat susu dari Starbucks sampai penuh. Dan kocok busa susu dengan mixer tangan. Apa yang kamu lakukan? Oh maaf nenek. Tas apa yang ada di tangan nenek? Kopi 3-in-1 instan? Apakah dia benar-benar akan berikan kepada cucunya? Ya, tapi nenek itu tampaknya menyukainya. Sekarang tambahkan krim kocok. Aku sering buatnya sendiri resep ini. Ngomong-ngomong jangan lupakan diri sendiri. Aku taburkan juga remahan biskuit Oreo di atasnya. Baiklah, kita taburkan seperti ini. Dan sudah menambahkan sedotan saja, itu sudah menjadi coklat yang sangat sempurna. Siapa yang membuat kopi seperti itu? Mengerikan. Aku telah membuat minuman manis kopi lebih dari sekali. Kau memerlukan biji kopi segar. Aku mengukur semuanya sampai ke gramnya. Menggiling biji kopinya hingga halus dan menyeduhnya dengan French press. Kopinya pasti akan sempurna. Yang tersisa hanyalah menghiasnya dengan busa susu. Aku yakin semuanya tidak akan ada yang menolaknya. Dan dekorasi kepingan salju sudah selesai. Ini sempurna. Dia tidak suka dekorasimu yang terakhir. Oh my. Saatnya mencoba minuman mana yang akan dicoba. Dan dia mengambil gelas kaca yang indah itu.
Ini adalah koktail yang indah. Biskuit lezat di atasnya dan sangat lezat. Apa yang tidak bisa kamu katakan tentang kopi instan? Nenek ingin meracuni cucunya. Tidak mungkin untuk diminum. Oh. Kopi koki dengan aroma yang menyenangkan. Namun tidak ada yang luar biasa dari segi rasa. Bayi perempuan memilih koktail yang indah itu. Ya, cara untuk pergi, sis. Tugas berikutnya untuk kalian adalah drum roll waffle. Apa itu? Aku juga tahu resep ini. Pecahkan telur, tambahkan gula. Kamu bisa menambahkan lebih banyak untuk membuat waffle terasa lebih enak. Dan ayo kita aduk. Oh, aku mulai lelah dengan mengaduk-aduk. Aku rasa itu sudah cukup. Sekarang bisa menambahkan tepung. Hajim. Oh tidak. Maafkan aku nenek, aku membuatmu kotor lagi. Lebih banyak tepung berarti lebih banyak waffle. Iya, mungkin kamu tidak membutuhkan tepung sebanyak itu. Aku akan masukkan kembali tambahannya. Dia tidak akan berhasil seperti itu. Tetapi resep nenek yang sudah lama dicoba pasti benar menyenangkan hatinya. Adonan yang keluar pasti akan menjadi sempurna. Nah, sekarang bisa menuangkan adonan ke dalam waffle akhiran. Dan aku juga hampir selesai. Waffle kemerahan yang sempurna juga pasti akan keluar. Dan apa yang kamu berikan kepada anakmu, kita harus kasih makanan sehat. Kita tidak membutuhkan gula, kita akan mengambil mentimun. Parut dan tambahkan telur dan buat adonan mentimun. Aku akan melakukannya dengan cepat menggunakan mixer tangan ini. Betapa jelek terlihat. Dan goreng waffle super sehat kita. Dengan berbeda apa yang disajikan oleh para peserta. Rasanya sungguh luar biasa. Aku akan makannya sendiri. Aku akan membuat suguhan yang indah dan menghiasi dengan krim dan buah beri. Dan ini terlihat seperti di foto. Apa itu? Itulah yang dimaksud. Madu dan sedikit mentega di atasnya. Oh, betapa bagus dan betapa indahnya. Oh my. Waktunya mengeluarkan waffle hijau dan warna kesehatan. Tidak memiliki penyajian yang cantik, aku akan membuat earth rake dan lebih banyak sayuran di atasnya. Bellissimo. Aku tidak suka sekali. Lihatlah, ini makanlah cucu perempuanku. Waffle ini terlihat seperti apa yang dia inginkan. Kecuali apa isian yang tidak biasa? Kulit telur. Kamu harus lebih berhati-hati saat memasak. Dan apakah warna hijau ini? Apakah rumput di atasnya lagi? Namun demikian sepotong patut dicoba. Ini cukup kecil. Baunya enak. Tapi rasanya seperti sampah. Apa yang diharapkan dari waffle ini? Wow, bayi itu tampaknya sangat menyukai. Dan ada pemenangnya. Ya, itu milikku. Nenek yang membuatnya.